jangan diminum. Saudara, Polres Kediri menangkap dan menetapkan seorang aktivis sebagai tersangka setelah diduga menjadi provokator pada aksi unjuk rasa yang berujung pada aksi anarkistis. Alat mundur, setuju? Setuju! Apakah kita sepakat bahwa aparat harus mundur? Aparat mundur! Silahkan. Mundur serong, Pak. Kita mau berjuang saja, melukai dan membunuh rakyat. Inilah momen aktivis Saiful Amin yang sedang berdebat dengan Kapolres Kediri Kota pada aksi unjuk rasa yang terjadi 30 Agustus 2025. Setelah menangkap Saiful Amin pada 2 September dan melakukan pemeriksaan serta gelar perkara, polisi menetapkan Saiful Amin sebagai tersangka. Dalam kasus ini, polisi menjerat Saiful Amin dengan pasal penghasutan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Telah melakukan penangkapan terhadap saudara SA, inisial SA, atas dugaan persangkaan pasal 160 KUHP. Itu kita laksanakan setelah kita penyidik telah mengumpulkan minimal 2 alat bukti yang sah, sehingga kita telah melaksanakan gelar perkara berdasarkan penetapan dari adanya alat bukti keterangan saksi, kemudian alat bukti surat, kemudian alat bukti petunjuk. Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai penangkapan aktivis dan warga sipil yang diduga terlibat provokasi tidak tepat. Menurut Usman Hamid, secara material dengan tuduhan penghasutan, pasal yang jadi dasar penetapan tersangka lemah. Unjuk rasa menyampaikan pendapat menurut Usman dijamin oleh undang-undang. Tidak tepat ya. Pertama, secara material proses penetapan tersangka mereka didasarkan pada pasal-pasal yang saya kira lemah untuk menuduh mereka misalnya melakukan penghasutan kepada publik untuk melakukan tindak pidana, atau misalnya melakukan penghasutan terhadap anak-anak untuk melakukan tindak pidana. Nah, yang terlihat di dalam sejumlah informasi yang saya pelajari, termasuk dari pihak kepolisian, rata-rata itu berasal atau berawal dari posting di media sosial. Di Tulungagung, Jawa Timur, polisi menangkap 2 mahasiswa yang diduga menjadi pelaku pelemparan bom Molotov serta provokator dalam unjuk rasa di depan Polres Kediri Kota. Kedua pelaku yang ditangkap yakni CK yang merupakan warga Klaten, Jawa Tengah, serta MSA yang merupakan warga Jakarta Timur. CK ditangkap di salah satu hotel di kawasan Tulungagung dengan sejumlah barang bukti, sedangkan MSA ditangkap di salah satu tempat kos di Kediri dengan barang bukti kembang api dan sejumlah pakaian. Keduanya berstatus mahasiswa di Kediri. Kedua pelaku ditangkap saat akan melancarkan aksi yang sama di Tulungagung, Jawa Timur. Sudah 3 hari berada di Tulungagung, ya, berpindah dari satu warkop ke warkop lain untuk melakukan provokasi kepada masyarakat agar melakukan unjuk rasa secara rusuh. Ditangkap 1 orang tersangka lain di wilayah hukum Kediri Kota. Ini yang berperan menyulut bom Molotov itu. Nanti rekan-rekan mungkin ada video yang beredar, dia ada adegan di mana seseorang menyulut bom Molotov dan 1 orang melempar bom Molotov yang sudah menyala itu ke Mapolres Kediri Kota. 2 orang itu sudah berhasil diamankan. Sementara itu, Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD menilai penangkapan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen oleh polisi menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan prosedur. Tim hukum pun meminta penangguhan penahanan untuk Del Pedro. Selain itu, tim hukum juga berencana mengajukan pra-peradilan. Di rutan Polda Metro, dan kemudian ya kami
berinisiatif dan sudah mengajukan ya. Kita sudah mengajukan penahanan kepada klien kami dan mungkin kami juga merencanakan untuk melakukan upaya-upaya advokasi dan langkah-langkah hukum konkret misalkan mengajukan pra peradilan dan lain sebagainya macamnya. Seperti itu. Polisi mengusut aktor utama di balik aksi anarkistis yang terjadi pada demo akhir Agustus di sejumlah titik di Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi menyebut polisi sudah menangkap 43 orang yang diduga jadi provokator aksi dalam demo beberapa hari lalu. Ade Ari menyebut penyidik Polda Metro Jaya membagi 2 klaster terduga provokator, yakni provokator tindakan anarkistis di lapangan dan seruan demo di media sosial. Dari 25 Agustus kita ketahui bahwa tersangka itu ada 2 klaster lah ya, ada 2 kelompok. 6 tersangka pertama adalah kelompok orang yang diduga atau tersangka yang diduga menghasut, mengajak khususnya anak-anak, pelajar untuk ikut atau berada untuk hadir dalam situasi yang membahayakan keselamatan jiwa anak. Itu poinnya. Ya, kemudian klaster yang kedua adalah pelaku anarkis dan pelaku yang melawan petugas. Akan mengusut tuntas aktor utama, aktor penggerak utama di balik kerusuhan. Ini masih berproses, ya mohon waktu. Lebih lengkap soal penangkapan aktivis dan juga warga sipil yang diduga terlibat dalam provokasi aksi demonstrasi, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV, ada Andimas Budi dan juru kamera Ismail Hasan di Polres Kediri Kota, dan juga ada Abel Insani dan juru kamera Jamsari di Mapolda Metro Jaya. Kita ke Kediri terlebih dahulu. Andimas, 1 aktivis yang terbaru ini ditangkap oleh Polres Kediri Kota. Bagaimana proses hukumnya, perkembangannya? Memang Polres Kediri Kota sampai saat ini terus melakukan pengembangan, pemeriksaan dan juga penyidikan terhadap 26 orang tersangka yang diduga terlibat pada aksi anarkistis pada 30 Agustus yang lalu. Salah satu dari 26 orang itu yang terbaru adalah Saiful Amin, di mana seorang aktivis mahasiswa yang ada di Kota Kediri yang ditangkap Polres Kediri Kota pada 2 September lalu. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan pada tanggal 3 kemarin, Satreskrim Polres Kediri Kota menetapkan Saiful Amin sebagai tersangka dengan tuduhan pasal 160 tindak pidana penghasutan. Maido. Ya, baik, dari Kediri kita pindah ke Jakarta. Abel, bagaimana kemudian juga penanganan sejumlah aktivis dan juga ada warga sipil yang ditangkap oleh polisi karena diduga terlibat provokasi aksi demonstrasi di Jakarta? Ya, Madop, tentu dari 1.240 orang yang ditangkap, khususnya untuk Polda Metro Jaya ini sudah mengamankan atau sudah menjadikan 43 orang yang ditangkap ini sebagai tersangka, di mana dari 43 orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini dibagi menjadi 2 klaster, di mana klaster yang pertama ini terkait dengan penghasutan atau mengajak untuk melakukan aksi demonstrasi atau provokasi di lapangan. Kemudian yang kedua ini merupakan klaster pelaku anarkis atau perusakan fasilitas umum di Jakarta. Memang kalau kita melihat dari 43 orang yang dijadikan sebagai tersangka, ini untuk klaster penghasutan ada 6 tersangka yang ditetapkan. Nah, kemudian dari 6 tersangka atas klaster penghasutan ini salah satunya adalah Direktur Lokataru, yakni Del Pedro, di mana untuk saat ini juga masih dalam proses dan polisi terus melakukan proses, dan ini nanti juga akan terus didalami apakah nantinya akan ada tersangka baru atau tidak, mengingat ini merupakan sebenarnya penangkapan untuk aksi unjuk rasa gelombang di tanggal 25 sampai 31 Agustus, dan dari 43 tersangka ini 38 diantaranya sudah ditahan karena yang lainnya ini merupakan anak di bawah umur, sehingga untuk saat ini tidak ditahan di Polda Metro Jaya. Dan untuk saat ini Madam dan juga saudara, untuk yang ditahan ini merupakan aktivis ataupun juga warga sipil, di mana
untuk saat ini yang juga sedang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya khususnya, ini terus melakukan pengamanan atau memastikan bahwa situasi di Jakarta dan juga sekitarnya aman. Karena kalau kita lihat dari penangkapan yang sudah dilakukan, ini juga ada di beberapa tempat begitu ya, di tanggal 25 hingga tanggal 31 Agustus. Ini ada penangkapan di sekitar gedung DPR MPR, kemudian ada di Istora Senayan, dan saat ini polisi terus melakukan patroli setiap sore hari untuk memastikan bahwa keadaan di Jakarta ataupun juga sekitarnya aman. Kembali ke Anda, Maidop. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insani, dan juga sebelumnya ada Andi Mas Budi melaporkan langsung dari Kediri. Terima kasih kawan-kawan. Saudara, desakan untuk segera membebaskan aktivis dan warga sipil yang ditangkap karena dituduh jadi provokator demonstrasi disampaikan sejumlah kelompok. Pembahasannya akan hadir sesaat lagi bersama Maidop Elfrina.